warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di hari ketiga di bulan Januari. Betul, tahun 2019. Tapi tadi juga barusan kita melihat sedikit cuplikan di mana ada tayangan kejadian tsunami. Bahwa Tanjung Lesung. Tidak bisa kita pungkiri di akhir tahun kemarin kita semua merasa bersedih, kita semua merasa kehilangan sosok daripada orang-orang yang mungkin kita kenal. Dan kemarin pun kita sempat berjumpa dengan para sahabat dari Band 17 di mana beberapa personilnya sudah mendahului kita semua berada dalam kejadian tersebut. Namun mungkin kesedihan kita tidak sedalam kesedihan orang-orang yang berada di sana yang benar-benar melihat kejadian dan mengalami secara langsung orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Dan hari ini kita juga ingin mengundang secara langsung untuk mendengarkan kronologisnya seperti apa. Ceritanya. Iya. Sampai akhirnya dia tetap bisa bertahan sampai sekarang juga. Kita tidak pernah tahu kapan musibah akan datang, kapan ajal akan menjemput. Yes. Tapi percayalah, kita harus terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan hidup ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Dan percayalah untuk saudara-saudaraku bahwa engkau yang ditinggalkan akan ada rencana indah Tuhan lainnya. Amin. Allah sangat-sangat sayang kepada saudara-saudaraku yang telah dipanggil olehnya terlebih dahulu. Sampai jumpa di sana, kita akan bertemu lagi nanti di alam sana. Nah, hari ini langsung saja saya akan mengundang sahabat saya, teman saya, Adek Jigo. Kuat deh. Insyaallah. Saya minta mohon doanya dan kita berikan semangat untuk Adek terlebih dahulu. Silakan Dek. Adek adalah orang pertama yang mungkin kita tahu pada saat setelah kejadian itu memberikan berita begitu dengan memposting video bahwa ada kejadian di Tanjung Lesung, kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Sebelum kita ngobrol sama Adek, kita lihat dulu ini adalah video pertama yang disebar oleh Adek untuk memberitahu kondisi Adek dan teman-teman pada saat itu seperti apa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami korban gempa dan tsunami di Tanjung Lesung. Ini sudah ada di titik kumpul. Minta tolong segera bantuannya. Segera karena banyak anak kecil dan ibu hamil. Saya minta tolong segera bantuan terkait. Saya salah satu korban selamat dari tsunami Tanjung Lesung. Diawali dengan gempa dulu, tiba-tiba air datang dan akhirnya kita terbawa arus. Mohon bantuannya, terima kasih. Ya, itu Adek pada saat beberapa jam baru kejadian itu, Dek? Ini kejadian saya ingat 9:30. Cuma saya posting ini 11:30, 1 jam setelah kejadian. Ini saya pakai handphone orang. Oh, jadi Adek sempat Saya pinjam handphone, awalnya cuma minta tolong untuk center. Mau bawa anak saya ke kamar hotel ganti baju. Baik. Setelah ganti baju, saya keluar kamar, orang tersebut udah nggak ada. Sampai sekarang handphonenya masih sama saya. Tapi saya kenal orang itu. Baik, mungkin kalau lagi menyaksikan ini saya mau ngucapin dari hati saya yang terdalam terima kasih untuk bantuan handphonenya ya. Iya, Pak Toing namanya. Pak Toing ya, Iya. Pak Toing telah membantu Ade untuk bisa menyebarkan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi Ade, siapa orang yang pertama Ade beritahu pada saat itu? Om saya.
om dari istri, Om Ical. Saya nggak tahu nomor siapa-siapa dan kebetulan di handphone tersebut nggak ada Instagram. Baik. Saya download dulu. Alhamdulillah untungnya handphone tersebut masih ada kuota. Ya. Saya DM om saya minta nomor. Buat apa kata dia? Udah tolong kirim. Dia kirim nomor, baru saya hubungin. Kaget. Ya. Setelah itu saya telepon kantor, manajemen. Baru manajemen meluncur sama ambulan. Jam berapa itu Adek pada saat itu? Setengah 12. Jadi setelah video syuting tadi, video VT tadi saya posting, baru saya ngehubungin Basarnas. Basarnas orang ketiga setelah om saya, manajemen, baru Basarnas. Karena sinyal di sana lemot. Iya betul, jadi karena memang habis terjadi bencana begitu ya, pasti juga untuk sinyal-sinyal Agak sulit lemot, ya. iya. Adek mohon maaf, bukan ingin mengungkit atau mengingatkan Adek atas kejadian yang Adek alami. Mungkin rasa trauma sampai sekarang masih ada. Masih. Tapi Adek boleh nggak bercerita sedikit ke kita bagaimana awal kejadiannya saat itu? Ya. Jam 9:05 itu Jigo, saya sama Jimmy turun untuk selesai MC. Karena kita udah closing gantung, sudah present 17. Turun panggung, saya ke belakang. Di backstage itu ada istri saya, istrinya A. Jimmy, road manager saya, A. Jimmy, kita beres-beres. Karena udah selesai kan. MC-nya udah selesai. Iya, terus anak saya lagi disuapin sama almarhum istri saya. Terus kata istri saya cuman bilang, udah sana ajak anak-anak nonton, kita biar makan di sini. Saya ambil anak saya yang paling kecil, 2 tahun setengah, Raffi. Itu saya posisi ada di samping panggung. Itu saya turun dari panggung tuh cuaca masih cerah, bulan purnama, masih saya sempat lihat langit itu. Sekitar 5 menit saya nonton, anak saya yang pertama yang besar 4 tahun setengah, Falah, itu dibawa pengasuhnya di depan panggung nonton. Saya ngelihat kopi, kebetulan A. Jimmy itu kan suka banget kopi. Ya, saya mau ngasih tahu A. Jimmy ini di sini ada kopi, saya bilang gitu. Pas saya balik mau ke arah backstage, air datang. Itu ombak udah di atas 2 meter. Wow. Itu saya masih sempat melihat, masih sempat kabur 5 langkah. Masih sempat Kabur 5 langkah, seperti anak dikejar saya gendong. air begitu ya? Enggak lama, saya ingat 5 langkah, saya udah udah jempalitan di dalam air, udah kegulung-gulung. Tenggelam begitu. Iya, Masih udah. gendong anak, Kak. Masih, saya mau gimana pun nanti kondisinya saya harus ada dalam pelukan anak saya. Dan saya mohon maaf udah kesenggol macam-macam, besi, terus panggung. Mohon maaf, manusia juga saya sempat kesenggol juga. Terus saya terdampar sekitar 100 meter dari panggung. Air itu udah mulai tenang, tapi masih dalam. Ya. Saya nyentuh lantai itu nggak bisa, tapi ada tali yang melintas di depan saya. Saya pegangan tali, anak saya taikan di atas air dan dia batuk-batuk. Saya naik ke atas air, itu atasnya saya pegang beton. Itu banyak orang yang bikin saya ingat itu, nggak ada orang yang minta tolong, nggak ada yang kesakitan, semua berdoa. Semua berdoa. Dan yang buat saya ingat, ini juga pesan buat saya, buat semua juga, itu kayak ada orang ceramah, cewek sama cowok. Jadi kita kayak dengerin di depan mimbar, itu kepala kelihatan, tapi madep ke sana semua. Kepala kelihatan. Ada sekitar 5 menit saya di dalam situ, sambil berdoa terus, sambil dengerin, tapi nggak jelas. Orang itu nggak jelas, cuma semua berdoa. Nggak ada yang namanya teriak kesakitan, minta tolong. Dengan kondisi air tenang, tapi dalam. Nggak lama, mukjizat buat saya dan buat yang selamat, itu pintu kebuka. Pintu ya cuma muat 1 orang. Tapi secara logika, secara nalar, itu harusnya kan pintu kebuka keluar karena dorongan air. Iya. Ini kebuka ke dalam, melawan arus. Baik. Saya lihat ada cahaya, alhamdulillah saya bilang. Orang pertama keluar dan itu nggak berebutan. Apa yang ada saat itu di pikiran Adek ketika wah saya ini selamat di dalam sebuah terowongan begitu ya di Ya, dalam ruangan itu, ruangan itu. saya nggak berpikir itu apa. Tapi setelah saya selamat, saya baru berpikir. Jadi orang pertama keluar, saya lanjut. Saya naikin anak saya dulu, saya udah nggak kuat. Itu saya sempat terlepas sama anak saya, tapi saya berpikir anak saya harus selamat. Ya. Saya tarik lagi, anak saya kasih orang yang tadi keluar, Pak saya minta tolong Pak, saya udah nggak kuat. Saya naik, itu saya masih manjat tembok. Tiba-tiba saya ada di pelataran restoran.
itu jaraknya 100 meter dari panggung. Besok pagi saya baru tahu dari tim Wali Care yang kebetulan evakuasi kita juga, dan beliau memvideokan. Ternyata itu adalah tempat pembuangan air kolam renang. Awalnya nggak tahu itu. Nggak tahu tempat itu apa, karena beton. Jadi saya keseret sampai situ. Ya, saat Ade di dalam itu apa yang ada di benak Ade? Apakah ya Tuhan, apakah saya masih ada di dunia atau? Ya itu saya kayak disuruh memilih. Itu udah antrian. Oh. Kamu mau kembali ke dunia atau lanjut ke akhirat? Kalau saya pribadi saya berpikir seperti itu. Karena nggak semua orang itu keluar. Nggak berebutan. Nggak berebutan. Nggak Semua berebutan. Dan pelan itu saja kepala gitu. masih pada kelihatan, kepalanya Iya, aja. iya. Padahal Dan dalam kondisi gelap juga itu. gelap, tapi ada sedikit cahaya yang membuat orang tuh melihat ke sana semua. Iya, iya, iya. Itu setelah pintu kebuka, cuma saya yang saya ingat, saya orang kedua setelah bapak-bapak tersebut. Saya nggak tahu itu siapa. Iya, iya, iya. Ya saya alhamdulillah masih diberikan keselamatan dan dibantu teman-teman. Banyak orang yang membantu saya. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur anak saya juga selamat. Saya sempat sejenak istirahat di resto itu. Itu udah crowded, udah orang disitulah baru saya mendengar kesakitan, minta tolong, teriak-teriak. Iya, iya. Karena Mencari saat itu keluar. airnya sudah surut ya di resto itu. Di resto itu Masih bukan sudah ada surut, air? karena resto lebih tinggi daripada Baik, baik, baik. daripada yang saya ruangan itu. Nah terus di situ baru saya pinjam handphone Pak Toing itu. Pak Toing saya minta tolong banget, saya pinjam senternya aja. Ya. Buat saya lucu, sampai sekarang saya belum ngerti cara nyalain senternya. Pinjam untuk center Iya, tapi nggak saya tahu. cuma pakai displaynya aja agak terang tuh. Sampai sekarang saya belum bisa nyalain handphonenya itu. Mau bilang apa sama Pak Toing? Pak Toing, terima kasih banyak untuk bantuan handphonenya. Sampai sekarang handphone masih aman sama saya. Yang saya mau tanyain, cara nyalain senternya gimana? Itu doang. Nanti pulang dari sini, insya Allah saya mampir ke rumah. Iya, iya, karena Pak Toing salah satu orang yang Selamat membantu juga, begitu, membantu. membantu juga, dan alhamdulillah selamat begitu ya. Karena Iya. pada saat itu kan situasi itu tidak memungkinkan, memang kita juga mau minta tolong ketika orang dalam kesulitan kan kita juga nggak mungkin Bingung, gitu, mau bingung apa, ya. iya. Saya pun pada saat udah di dalam air, itu campur ya, udah bau solar. Karena ada genset 3. Udah kecampur solar semua. Untungnya anak saya sempat Kondisi anak bagaimana? lemes. Jadi saya pada saat udah sampai kamar hotel, saya ganti, kamar hotel kering. Tapi lantainya halamannya udah basah semua. Oh. Saya bawa ke kamar hotel, ganti baju. Si Raffi itu yang 2 tahun setengah. Terus saya ke lobi. Jarak lobi itu 50 meter sama kamar hotel, lumayan jauh. Saya lihat adalah mobilnya lah. Ada mobilnya lah. Ternyata ada seorang driver yang nunggu bosnya lagi acara. Di hotel. Di lobi hotel. Di lobby hotel. Iya, saya bilang, Mas, saya minta tolong Mas untuk evakuasi tempat aman. Saya bilang jangan di sini dulu. Dibawa, yaudah Pak naik. Itu udah banyak orang juga. Saya bilang, Mas itu ajak aja sekalian Iya, daripada kita iya. doang. Ajak semua. Sampai kap mobil itu dibuka sama dia, masuk semua. Itu rombongan saya dibawa ke mes karyawan daerah Cikadu, mes karyawan hotel. Iya, iya. Disitulah saya bikin video. Di situ. Anak saya udah tidur, udah tenang, baru saya bikin video. Saya bantu korban-korban yang ibu-ibu tadi. Kebetulan di mes juga diizinin untuk ganti baju karena ada beberapa baju karyawan di situ. Iya, iya. Adik apa aja yang melukai adik atau bagian? Kalau untuk luka hampir seluruh badan, lecet badan itu baru tersadar esoknya. Dan yang baru mendingan- rasa sakitnya tuh Iya, besoknya. besoknya. Saking itu sangat apa ya? Tegang kan, Pengennya Panik dan Iya. ya mungkin udah hilang rasa sakit itu saya bilang. iya, iya. Dan yang baru sembuh ini. Oh. Tapi Ini saya lihat kan di video waktu itu, pertama kali saya lihat video itu banyak luka di mata, biru. Iya. wajah. Itu baru 10 hari itu ada benda keluar dari mata saya kayak kayu. Itu sebesar semut. Oh, ada di dalam. Iya, saya nggak tahan, itu udah gatel. Saya udah ke dokter, katanya nggak apa-apa katanya. Tapi pada saat mau tidur itu saya nggak tahannya. Risih gitu ada yang Iya, kok ganjel. gatel gitu. Tapi kalau dikucek saya takut lecet. Iya, iya. Saya malam itu juga saya ambil gelas, saya isi air. Saya kambangin gini, keluar benda itu. Ya. Alhamdulillah keluar. Adik turut berduka cita juga untuk istri tercinta.
nggak mudah pasti untuk adek ngelewatin ini semua. Semoga istri tercinta ditempatkan di sisi terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Saat itu gimana, Dek? Posisi terakhir istri saya ada di backstage. Saya ingat banget dia lagi nyuapin anak saya yang pertama. Dia bilang, udah ya, ajak nonton aja anak-anak. Iya bun, saya bilang gitu. Saya gendong yang kecil, mbaknya pengasuh saya bawa yang besar ke depan panggung. Dan iya, saya bersyukurnya masih bisa bersyukur terus bahwa saya tidak sempat mencari istri saya. Saya dibawa dari mes karyawan hotel tadi, saya minta diantar ke klinik untuk anak saya bilang. Iya. Pertolongan pertama karena saat itu sama anak begitu. Iya, di klinik itulah saya ketemu sama pengasuh saya, sama driver saya, sama anak saya yang pertama. Iya, Itu kondisi anak saya udah diselimutin pakai spray rumah sakit, udah lemes, udah kedinginan. lemes. Itu di lantai. Anak saya nggak mau masuk ke klinik karena banyak orang teriak-teriak kesakitan. Karena kan takut ya. Iya, anak-anak takut. Saya bilang bawa aja ke dalam. Saya dengan beranikan diri, saya ke rumah warga minta teh hangat, saya bilang gitu. Dikasih sama warga, saya minumin, tenang dulu. Terus itu sekitar jam 12, setengah 1, saya terus dikoordinasi sama keluarga saya, sama teman-teman manajemen juga. Tunggu kata dia. Nanti pagi kita ke TKP untuk cari almarhum istri saya. Saya nggak tahu kondisinya. Tapi yang membuat saya kuat, anak saya kuat. Kenapa saya harus sedih, saya bilang gitu. Saya nggak panik, saya diberi ketenangan. Itu security klinik bolak-balik ke kamar saya. Kan kebetulan kita dikasih ruang inap itu, bolak-balik. Saya bilang, Pak, saya besok pagi mau ke lokasi untuk evakuasi istri saya. Siap, nanti saya info Pak kondisi di sana, kata beliau begitu. Pagi pokoknya setengah 6, saya belum tidur kan. Beliau balik lagi, Pak, mohon maaf, evakuasi diberhentikan karena hujan dan takut ada gelombang lagi, kata dia. Susulan begitu Iya, ya oke Pak, nanti saya tunggu kabar berikutnya Pak, kalau sudah aman saya meluncur, siap. Itu tim manajemen dari Walicare dan wakil manajemen sudah hadir, manajer saya sudah hadir situ sama Haji Apoy dari Wali juga udah hadir, tenang, dia mengkondisikan saya tenang. Pada saat jam 7 saya harus ke lokasi, anak saya udah tenang, udah tidur, saya harus ke lokasi. Si security bilang, Pak belum bisa karena gelombang naik. Terus kalau Bapak mau ngecek keluarga, di belakang ada jenazah satu perempuan. Dia ngeliatin anak saya terus. Saya nggak percaya itu istri saya. Terus masih keyakinan istri saya ketemu selamat gitu. Dan anak saya diliatin terus, Pak, anaknya putih. Siap, itu yang di belakang juga putih, Pak. Yang putih banyak, saya bilang gitu kan. Dia bilang, ya tapi Bapak kalau mau ngecek silahkan. Itu dari semalam setengah 11 sudah diantar warga, katanya. Saya nggak berani, bukan nggak berani, belum siap. Saya minta tolong pengasuh saya, Mbak, tolong kalau emang itu ibu, kabarin ya, saya bilang gitu. Nggak lama dia keluar, diantar security untuk melihat jenazah di belakang. Jerit si Mbak itu, histeris. Nah itu saya yakin, berarti istri saya. Dia balik, dia pingsan di ruang rumah klinik. Saya bilang, Mbak bangun, saya bilang, Mbak harus kuat, anak-anak kuat, saya bilang gitu. Tolong jaga anak saya belakang, bener, almarhum istri saya. Dan masih kondisinya nggak ada memar, nggak ada luka. Setelah divisum dari rumah sakit katanya terlalu banyak menelan air. Dan kebetulan istrinya nggak bisa berenang. Jadi panik. Iya, dan itu kondisi almarhum juga tidak bengkak, tidak ada yang lecet aja, seperti pokoknya tidur aja. Iya, seperti biasa. Dan saya mencium keningnya itu masih bau dia gitu, masih aroma dia. Masya Allah. Apa yang dikatakan istri terakhir yang ada ingat mungkin? Iya itu, ya udah ajak aja anak-anak ke sana biar dia seneng, itu aja. Yang di belakang panggung dia lagi nyuapin anak saya yang Falah, yang besar, udah
nanyain terus, bunda mana, bunda mana. Sekarang Fala nanyain terus. Tapi setelah kemarin dimakamkan di Lahat, udah saya kasih pengertian. Dan hebatnya anak saya, dia ikut menyolatkan. Ikut ngaji. Dan terakhir saya sebelum pulang ke Jakarta, semalam saya baru sampai Jakarta, saya ziarah sama anak saya. Sama semua keluarga, sama keluarga dari istri. Dan di situ anak saya mau kemana ya? Mau ke tempat bunda. Emang bunda lagi ngapain? Bobo, saya bilang gitu. Pas kita doa di depan makamnya, anak saya nanya yang besar, ayah ini isinya apa? Saya bilang ini bunda nak di dalam. Bunda udah di surga, abang harus kuat. Nah yang kecil, mungkin karena dia masih kecil, dia belum ngerti, 2 tahun setengah, dia kalau mau bobo itu biasa narik rambut bundanya. Dia nanya, Bunda Meija mana? Dia kalau panggil tuh ayah ade, Bunda Meija. Istri saya Meija kan. Saya belum sempat mengenal sosok daripada almarhum istri Ade. Karena kita udah lama nggak ketemu. Tapi yang tadi berdasarkan ada cerita tuh luar biasa banget. Sosok ibu yang saya anggap mungkin itulah tadi ya. Ketika ajal mau menjemput pun tugasnya sebagai ibu. Iya, menitipkan saya sana ajak anak-anak. Dan nggak ada firasat, namun dari perilakunya itu beda. Kalau saya lihat baik sama semua orang. Sampai itu kita berangkat hari Jumat, kejadian hari Sabtu. Memang kita tradisi ya, tapi dia baik banget. Tiap Jumat itu memang kita selalu bikin snack di rumah, nanti kasih di buat orang-orang di jalan. Ya. Itu semua dia bagiin. Ya. Sampai ya terakhir pas kita mau ke villa itu memang jarak hotel sama per kota itu jauh 3 jam. Ya untuk swalayan nggak ada. Susah ya. Susah. Dan dia nelpon road manager saya. Ya. Perlu apa di sana biar kita bawain dari sini. Dibawain sama dia. Dan kenangan yang belum sampai sekarang dia pengen makan duren. Dia kan sepanjang dari Banyak masuk tukang keluar duren, tol itu ya. sampai lokasi itu banyak Baik, tukang baik. duren. Dia bilang nanti ya pulang dari sini kita beli duren. Iya sih. Baik, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum istri tercinta. Sekali lagi, Ade dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan juga untuk adik-adik kecil Amin. yang kuat. Mamanya Harus. pasti memantau dari surga sana, Amin, amin. melihat anaknya terus beranjak dewasa. Amin.